bingung semua. Karena selama ini pahamnya hanya air liur anjing yang najis. Padahal semua yang keluar dari anjing najis. Apa yang keluar dari anjing? Nah, air kencingnya, terus kotorannya, air liurnya, 3 apa lagi? Gonggongannya. Ya, dagingnya kan kalau dia lari nggak keluar dagingnya. Ya itu mah ya najis ya haram ya kalau disembelih. Artinya nih dari anjing yang hidup yang berkeliaran tadi najis kencingnya, najis liurnya. Suaranya enggak? Hah? Suaranya enggak? Suaranya enggak. Terus apa lagi? Yang keluar dari anjing? Ya, pokoknya anjingnya pilek. Nah, maka yang keluar umbelnya, ingusnya itu najis. Demikian menjadi bagian yang harus kita pahami, sepele tapi agar nanti kalau ditanya jawabannya tidak hanya air liurnya yang najis. Kalau air liur saja yang warnanya bening itu najis, tentu air kencing dan kotorannya lebih patut dihukumi najis. Gitu. Dan ini masuk ke najis yang berat. Nah, untuk fikih itu rampung. Ya jangan banyak-banyak, nanti kalau kebanyakan overdosis ini ya. Kita beralih ke tafsir. Silakan dibuka surat ayat 21 22. Ada yang ketemu? Bantu baca kalau ada yang ketemu. Ayat 21 dan 22. Sudah ketemu? Nggih, bantu baca salah satu. Nggih, selikur. Wassama'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an akhraja bihi samarat fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya. Sudah? Baik. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia. Ini yang dipanggil tidak orang beriman saja. Tapi asal yang merasa dirinya manusia terpanggil di sini. Ya ayyuhan nas ubudu. Ubudu itu kata kerja perintah. Kalau kata santri fi'il amr. Dari abada ya'budu, abdan, abidun, ma'budun, ibad, ibadah, ibadu, atau ubudu, ubud, ubudah, ubudu. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu sekalian, atau sembahlah oleh kamu sekalian. Siapa? Allah. Ubudullah. Jadi pesan Allah di surat Al-Baqarah ayat 21 agar seluruh manusia ini menyembah kepada Allah. Selanjutnya, lalu siapakah Allah itu?
yakni Rabb kamu sekalian. Telah kita sampaikan dulu, Rabb yang diterjemahkan di Departemen Agama dengan arti Tuhan benar tapi belum tepat, artinya tidak mewakili 100%. Kalau artinya hanya Tuhan, nanti ada di sekolahan atau di tempat kuliah ada fakultas tarbiyah. Ini kata dasarnya sama, robba ya rubu. Fakultas tarbiyah artinya apa? Ada jurusan tarbiyah, artinya apa? Bukan jurusan ketuhanan, apa ketuhanan di sana? Prakteknya artinya adalah fakultas pendidikan. Memang robba ya rubu robban artinya bukan Tuhan. Secara bahasa robba ya rubu robban artinya bisa 3 makna: mengatur, mendidik, memelihara. Jadi kalau alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, diartikan Tuhan semesta alam, sudah benar tapi belum tepat 100%. Karena maknanya tidak hanya mengatur, Allah itu bukan Tuhan, itu artinya mengatur, memelihara. Jadi segala puji bagi Allah sang pemelihara alam semesta. Siapa? Ya Tuhan, betul. Dan di sini Rabb kamu sekalian itu yang mengatur kamu adalah siapa? Allazi khalaqakum, zat yang telah menciptakan kamu sekalian. Ini yang tidak percaya adanya Tuhan, yang menciptakan dirinya siapa kira-kira? Bapak ibunya. Bapak ibunya nyipta siapa lagi? Simbahnya. Simbahnya nyipta siapa lagi? Kalau terdirut pol sampai ketemu lagi, nanti yang pertama nyipta siapa? Demikian menjadi bagian musik. Kalau diurut pun tetap akan ketemu, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Demikian pula Allah Ta'ala yang telah menciptakan Tuhan kamu sekalian, yang maha pengatur itu telah menciptakan orang-orang sebelum kamu sekalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan. Allah yang telah mencipta, yang telah mengatur semesta ini, yang telah menciptakan kita, Allah juga menjadikan bumi untuk kamu sekalian, untuk kita, firasan, sebagai hamparan. Meskipun prakteknya ada yang menduduk, tapi tetap pada dasarnya secara keseluruhan bumi itu berupa hamparan. Wassamaa binaan, dan langit sebagai atapnya. Jadi bumi ini hamparannya, atapnya langit. Jadi yang tidak punya rumah pun atapnya ya langit itu. Kayak lagunya Oma itu, gelandangan itu. Selanjutnya, wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah telah menurunkan dari langit ma'an, air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka Allah Ta'ala mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai macam buah-buahan sebagai rizki untuk kamu sekalian. Berbicara hujan, hujan itu kadang dirindukan, kadang disengiti. Ini realita di kehidupan. Kapan rindu hujan? Kemarau 9 bulan, istighosah, sholat istisqa, kan gitu. Rindu turunnya hujan. Ini kalau subuh hujan, jam 6 hujan, jam 8 hujan, zuhur hujan, asar hujan, maghrib hujan. Hujan dipandang sebagai penghalang. Dan waning udan waning. Nah, ini tidak sedikit orang yang mencela terhadap hujan.
Maka kalau kita termasuk yang hobi mencela hujan, tolong diralat atau dirubah, diperbaiki. Jangan mencela hujan. Termasuk jangan mencela angin. Waduh, angin buanter. Tuh, kalau mencela angin, sabar mencela Allah Ta'ala. Nanti kita sambung di lain kesempatan. Mencela angin sama dengan mencela kepada Allah. Allah yang mencipta angin. Demikian pula terhadap hujan, berusaha tidak mencela hujan. Udan mani gara-gara hujan. Jadi, nah itu semua menyalahkan hujan karena hujan. A, B, C, D jawabannya. Ini bagian yang jangan dilakukan. Justru hujan turun itu sebagai rahmat. Jadi saat air hujan turun, ini pun waktu yang paling diantara waktu-waktu mustajabahnya doa. Jadi kalau saat hujan deras, mancal sarung, kemudian masang alarm, ini akan lain urusannya. Jadi kalau kita ingat banyaknya keperluan kita kepada Allah, kemudian wudur, kemudian sholat sunnah mutlak umpamanya karena bukan waktu sholat badiah atau qobliyah, setelah itu berdoa saat hujan turun, ini termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan itu tidak jelas waktunya kapan, asal saat turun hujan, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Terkait hujan, doa saat turun hujan bagaimana? Apa dianggap biasa, nggak perlu berdoa? Hujannya biasa, air turun itu. Nggih. Nggih. Gimana? Doa ketika turun hujan. Ada yang terbiasa mendoa saat turun hujan, doanya gimana? Dalam Sahih Al-Bukhari dijelaskan dari Rasulullah, doa ketika turun hujan, doanya Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, curahkanlah air hujan yang membawa manfaat, atau hujan yang manfaat. Perkara deres banget itu, nggak usah dipikirin. Bahkan yang dipikirkan berdoa agar yang turun manfaat, meskipun sekepel-kepel yang jatuh umpamanya. Jadi nggak pusing memikirkan, deras banget ini. Ya nggak masalah deras, tinggal minta, ya Allah turunkanlah air hujan yang manfaat. Nah kalau sekecamatan berdoa begitu semua, masa menjadi air yang mencelakakan? Ini boleh jadi bencana yang ada yang menimpa satu wilayah, sekecamatan nggak ada yang berdoa, atau tidak ada 10%. Sekecamatan orang 60.000 dewasa, yang berdoa nggak ada orang 1.000, yang 59 tidak berdoa. Jadi rata-rata hanya mencela saja, tetapi tidak memperhatikan diri sendiri. Rasul memberikan tuntunan berdoa saat turun hujan. Doa turun hujan bukan doa minta apa-apa. Ini yang praktek tidak ada 10%. Ini yang kumpul di musola ini. Ini ada orang berapa ini? Ini saat awal hujan tadi bres asar, yang lupa tidak berdoa lebih banyak apa? Kalau lupa mending, belum ngerti doanya, ini kan jadi harus belajar bareng. Jadi kita harus jujur. Nah, jadi yang sudah tinggal praktek ini mengingatkan, yang belum dihafalkan. Pendek, Allahumma shayyiban nafi'an. Bersama-sama, Allahumma shayyiban nafi'an. Sekali lagi, Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya, ya Allah, curahkanlah hujan yang manfaat. Intinya itu, minta diturunkan air hujan yang manfaat. Allahumma shayyiban nafi'an. Perkara datangnya sambil syarat tahun itu enggak masalah, yang penting manfaat. Kita tidak tahu sisi manfaat dari syarat tahun. Tahunnya hanya sengnya pating jeblag umpamanya. Tapi pada dasarnya kita harus yakin ada manfaat yang kita tidak tahu.
sebagai gambaran untuk membuat emas murni, ya, emas murni. Cara membuatnya bagaimana? Apa dilus-lus? Setelah penambang memperoleh, masih campur aduk isinya, kan tidak dilulus, tidak hanya diayak. Untuk memurnikan emas menjadi murni, prosesnya dibakar. Demikian pula untuk memurnikan tauhid kita, memurnikan keimanan kita kepada Allah Ta'ala yang lebih tahu caranya. Ada orang yang bangun cukup dipanggil pelan, udah mak gerinjal. Ada yang sudah morot-morot, yang bangun nekan kesel belum kedenger. Ada yang digerujuk baru mak gerinjal. Ada yang kalau sambil dijejak baru bangun. Ini kan orang tidak sama. Demikian pula kesadaran menuhankan Allah itu tidak sama. Kalau mau dapat ujian parah baru eling, ada yang begitu. Ada yang kebalikannya, kalau mendapat rezeki yang luar biasa baru eling, dan yang lain. Kamu semua itu dibuat oleh Allah Ta'ala menjadi ujian untuk kita. Jadi berusaha saat hujan berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau sedina ping pitu, ya 7 kali, kan gak nyampe 7 menit berdoanya. Beras Allahumma shayyiban nafi'an, reda. Nanti hujan lagi, beras Allahumma shayyiban nafi'an. Begitu hujan reda, bagaimana berdoa saat hujan setelah reda? Halo? Doa hujan reda. Tadi turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Begitu reda, bagaimana berdoa saat hujan reda? Masih di riwayat Al-Bukhari, doanya adalah mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami dicurahi hujan atas keutamaan, karunia dan rahmat dari Allah. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Yang sudah hafal tinggal dipraktekkan. Begitu hujannya reda, kan gak nyampe setengah menit. Mutirna bifadlillah wa rahmatih. Mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Kalau dilengkapkan, kalau diwakafkan, mutirna bifadlillah wa rahmatih. Baik, kita hafalkan bersama pendek ini. Kalau belum hafal, kalau yang sudah hafal tinggal praktek. Mutirna bifadlillah wa rahmatih. Kalau mau di harokati, kita ulang. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Coba bareng. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Silakan dihafalkan, selafal diamalkan. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami disiram hujan atau diberi hujan karena karunia dari Allah dan karena rahmat dari Allah. Ini ungkapan orang yang menuhankan Allah. Jadi hujan terus itu bukan karena waktu awal hujan dulu Selasa Kliwon hujan, ini Kliwon turun, mau hujan terus menerus. Ini bukan karena itu, bukan karena awal hujan Kliwon akan hujan terus menerus, tapi hujan terus menerus karena Allah Ta'ala yang menghendaki dicurahkan ke suatu negeri. Ini harus kita buang, meyakini hujan itu karena bintang tertentu atau karena hitungan tertentu. Kalau meyakini sekarang hujan terus karena awal hujan itu Kliwon, ini mengarah kepada syirik. Karena apa? Menisbatkan keadaan atau sesuatu dengan makhluk. Maka tidak boleh menyatakan hujan ini turun karena bintang tertentu atau karena hal tertentu atau karena kematian seseorang atau karena petang-petung termasuk
manis pahing pon wage kliwon. Jadi jangan meyakini itu. Jadi mutlak hujan itu sebagaimana riwayat Sahih Bukhari tadi, hujan ini dicurahkan karena keutamaan, karena karunia dari Allah dan karena rahmat dari Allah, bukan karena kliwon, bukan karena bintang tertentu. Kalau ada pertanyaan dari jamaah di tema atau di luar tema, waktu saya persilakan. Kalau ada, silakan. Belum ada? Baik. Kalau belum ada, kita lanjutkan ke keterangan berikutnya. Maka Allah Ta'ala mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu sekalian. Dari hal yang disebutkan tadi, Allah yang mencipta kita, Allah yang menghamparkan bumi, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagai atap, kemudian Allah yang menurunkan hujan, Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dengan buahnya. Untuk itu semua, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 22. Karena belum ada yang bertanya, sekarang saya yang bertanya. Lo malah itu. Itu dulu. Nggih. Tadi kan masalah hujan ya. Nggih. Hujan. Terus ada doa hujan, terus ada doa petir juga ada, terus sama tadi ada petir kan. Nggih. Ada petir. Terus ada petir. Nggih. Jadi doanya gimana tadi? Doa ketika hujan juga ada. Nggih. Terus petir ya, itu kan belum. Nggih. Doa petirnya. Nggih. Yang sudah bagaimana kalau ada petir? Ini nambahin pertanyaan. Tadi. Enggak nambahin pertanyaan. Doa kalau ada petir. Kan pasti kan petir kan. Nggih. Ini nambahin pertanyaan Pak Jarwo. Jadi kalau ada hujan, petir ya, bukan petir apa ya, yang angin ribut tapi terus ada dipercaya adan. Nggih. Adan langsung reda. Otomatis apa itu nggak masuk ke sirik? Baik. Saya sendiri dulu melakukan yang itu waktu hujan itu. Baik. Yang sudah terbiasa berdoa kalau ada petir. Subhanallah. Nggih. Gitu. Yang lain gimana? Nah, doa yang lain kalau ada petir, ada geruduk gitu. Nggih. Yang sudah selain subhanallah, Pak? Maha suci Allah, bertasbih kepadanya, bersungkur kepadanya para malaikat dengan rasa takut. Terjemahnya begitu. Jadi subhana yusabbihur ra'du. Jadi bertasbih petir kepada Allah itu memang tasbihnya begitu. Tidak ya tidak gitu. Tasbih memang begitu biar begitu gitu. Tidak memang yusabbihur ra'du. Bertasbih kepada Allah petir. Wal malaikatu bi khifatihi, dan bertasbih pula para malaikat dengan rasa takut kepada Allah. Doanya yusabbihu ra'du wal malaikatu bi khifatihi. Bertasbih petir dan malaikat, para malaikat dengan rasa takut kepada Allah. Kalau mau diinikan bersama, yusabbihur ra'du. Nggih, saya ulangi, yusabbihur ra'du wal malaikatu bi khifatihi. Nggih, sekali lagi, yusabbihur ra'du wal malaikatu bi khifatihi. Iya, jadi bertasbih petir dan para malaikat dengan rasa takut kepada Allah. Begitu doanya. Dan mengenai angin yang ribut atau puting beliung, ya, atau syarat tahun bahasanya, silakan apa namanya, atau puting beliung, yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai yang didapati dalam Sahih Muslim, ini kalau ada angin puting beliung
sambil hujan 100 tahun bukan azan. Pertanyaan kita bersama, azan itu disyariatkannya kapan? Tentu setelah Rasulullah Isra dan Mi'raj ada perintah sholat, kan gitu. Tahun ke 10 kenabian. Lah waktu 10 tahun jadi nabi sebelumnya, kira-kira ada angin ributnya di zaman Kanjeng Nabi 10 tahun. Lah itu doanya apa? Kalau harus pakai azan doanya. Nah, artinya memang itu bukan yang dianjurkan oleh Rasulullah kalau ada angin puting beliung 100 tahun dengan azan. Juga bukan dengan melemparkan garam ke arah angin. Juga bukan dengan mendirikan irus alias apa itu irus? Bukan namanya irus itu bahasa Indonesianya apa? Bukan gayung. Nggih. Jadi solet yang terbuat dari batok kan gitu namanya irus. Jadi bukan nangtungkan irus ke arah angin, gini kayak ular kobra itunya. Tapi apa? Berdoa sesuai hadis Sahih Muslim. A'udzubillah min syarriha, atau as'alullah khairaha wa a'udzubika min syarriha. Aku memohon kepada Allah dari kebaikan angin, dan aku memohon kepada Allah berlindung kepada Allah dari buruknya angin. As'alullaha khairaha wa a'udzubillah min syarriha. Begitu doa angin ribut. Itu Mas Imron ya. Kita ulang bersama. Maksud kesirik enggak bisa misalnya habis ada nih langsung ya kalau meyakini azannya sebagai sesuatu yang menghentikan hujan, ya menjadi syirik. Kan yang menghentikan hujan Allah ya. Tidak dengan azan pun kalau meyakini yang menghentikan hujan umpamanya adalah bacaan yang lainnya, ya sama saja. Atau karena mendirikan irus kemudian berhenti, diyakini itu yang menyebabkan berhentinya angin, ya sama saja menjadi perkara yang syirik. Aja menduakan Allah. Nah, jadi yang Rasul ajarkan adalah as'alullaha khairaha. Aku memohon kepada Allah bagusnya angin yang dikirimkan, wa a'udzubillah, dan aku berlindung kepada Allah min syarriha, dari buruknya angin. Begitu doanya. Kita lapatkan bersama. As'alullah khairaha wa a'udzu min syarriha. Insyaallah tidak sulit. Aku memohon kepada Allah dari baiknya angin yang dikirimkan, dan aku berlindung kepada Allah dari buruknya angin yang dikirimkan. As'alullah khairaha wa a'udzu billah min syarriha. Cukup. Silakan Mas Wir, pertanyaannya kalau ada. Mengenai kadang sekarang kan lagi musim hujan, biasanya suka pada acara-acara ini pada pawang hujan. Nah, fenomena kita pawang hujan kan pada isinya memindahkan hujan ya. Iya. Memindahkan hujan kan, Allah itu kan memindahkan hujan kan untuk memberi rahmat kepada suatu negeri. Iya. Kita pindahkan itu apakah kita membuang rahmat di sana? Iya. Pindahnya gimana? Baik. Berkenaan dengan hujan itu rahmat, kalau dipindahkan berarti membuang rahmat. Yaitu otomatis berarti memindahkan rahmat, tidak mau diturunin hujan. Tetapi permasalahannya tidak ada yang bisa memindahkan hujan. Tidak ada yang bisa memindahkan, sifatnya kebetulan. Kalau toh ia pindah benar, itu bukan pekerjaan si pawang, tetapi pekerjaan jin. Lah, orang-orang yang meyakini itu, lama-lama dia akan meyakini para
para kahin, kalau bahasa ininya, para dukun. Maka dengan demikian, padahal barang siapa yang meyakini yang dikatakan oleh dukun, apa resikonya paling ringan itu tidak diterima ibadahnya 40 hari. Man ata kahinan wasoddaqahu, bersama yang mendatangi dukun. Bisa gak mendatangi, cuman lihat di mass media, ya sama saja. Nggak ke rumahnya, hanya mendatangi ke HP. Meyakini yang dikatakan dukun, membenarkannya, faqad, maka sungguh dia yang parahnya lagi, faqad apa? Kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Muhammad. Nah, kalau belum tobat mati, meskipun dia pernah haji 6 kali, pernah sedekah 6 triliun, pernah beristri 6 kali, pernah bersuami 6 kali, pernah umroh 6 kali, saat meninggal meyakini yang dikatakan oleh dukun, maka hakikatnya dia tidak dalam keadaan husnul khotimah. Orang nggak ngerti, dia baru pulang merdukun pamannya, ya nanti Allah Ta'ala akan memberitahukan, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberitahukan kepada kamu sekalian apa yang telah kamu perbuat. Di mata manusia aman, nggak ada yang ngerti. Tapi tidak satu lapan pun, jangankan perbuatan, tidak satu ucapan pun, illa ladaihi raqibun wa atidun. Tidak satu ucapan pun kecuali dicatat oleh raqib dan atid, apalagi merdukun. Maka kita tidak mencari aman di hadapan manusia, mencari aman di hadapan Allah Ta'ala, karena kita tidak tahu jadwal pulangnya. Kalau tahu jadwal pulangnya 40 tahun lagi, usiki mending landan-landan. 39 tahun 11 bulan umpamanya. Oke, kurang sebulan baru tobat. Kalau tahu hidupnya 40 tahun, lagi permasalahannya dirahasiakan oleh Allah kapan kita dipanggil. Kan dipanggilnya kalau pohon kehidupan di langit yang kesekian jatuh, ditampani oleh malaikat. Mat Mulia, Bokponium, Om Rudi semuanya. Rudi sana dulu. Kan udah pulang Rudi Hartono. Udah jadi yang lain. Ini nah, jadi harus dipahami, tidak ada yang bisa memindahkan hujan. Kalau ada, ini persekutuan dengan bangsa jin. Itu memang upaya menyesatkan manusia dari mengabdi kepada Allah. Begitu sementara jawabannya. Ada yang lain? Ibu-ibu untuk pertanyaan? Dereng? Nah, kalau belum saya yang bertanya. Dosa yang paling besar itu apa yang kita ketahui? Kalau masalah pahala gampang, nanti marakna kepenak, dosa marakna rekasa akibatnya. Syirik. Syirik itu kayak apa syirik? Oke. Jawabannya ada di penghujung ayat ini. Ayat Al-Baqarah 22. Allah Ta'ala mewanti-wanti, reskes apa? Poma de poma, pepejeh ya. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kamu menjadikan tandingan untuk Allah sementara kamu mengetahuinya. Wah, ini adalah sebuah amalan menandingi Allah. Setelah Allah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, menghamparkan bumi, memasang atap yakni langit, menurunkan hujan dan mengeluarkan rezeki kepada kita, Allah Ta'ala berpesan agar kita tidak membuat tandingan ibadah kepada Allah dengan apapun. Didapati di satu hadis, atau sebelum menerangkan hadisnya, kita terangkan dulu
sekilas mengenai tafsiran ayat tadi. Syara'a tabarakallahu ta'ala fi bayani wahdaniyah wal uluhiyah. Ayat tadi 21 dan 22 surat Al-Baqarah, bahwa Allah Ta'ala menjelaskan syariat tentang keesaan dan uluhiyahnya Allah. Artinya Allah Maha Tunggal dan Allah zat yang al-ma'bud, zat yang disembah. Al-ilah itu al-ma'bud. Bi'annahu ta'ala huwal mun'im ala abidihi, karena Allah itu zat yang telah memberikan kenikmatan kepada hambanya. Bi'ikhrajihim minal adami ilal wujud, Allah Ta'ala telah mengeluarkan manusia dari tidak ada menjadi ada. Wa isbaghihi alaihim an-ni'am adh-dhahirah wal batinah, dan Allah Ta'ala memberikan, mencurahkan, menganugerahkan kenikmatan lahir maupun batin. Kan kenikmatan tidak hanya uang selemari, kenikmatan tidak hanya mobil mewah, kenikmatan tidak hanya rumah megah, kenikmatan tidak hanya suami gagahan gitu. Kenikmatan itu ada yang zahir, ada yang batin. Kita bisa melihat orang yang zahirnya sengsara, hidup di kolong jembatan. Pernah melihat belum? Ya paling enggak di film, paling enggak. Kalau kita pernah sering ke Jakarta, tidak sedikit orang yang hidupnya di kolong jembatan, rumahnya dari kardus. Kira-kira itu nangis 24 jam apa tidak orang itu? Tetap ada bahagianya, malah jimprak. Tahu jimprak betul? Nggih? Ya malah dia anak yang itu, yang tanggung-tanggung malah pada menari-nari, tertawa-tawa meskipun mandi di air empang. Nah, sementara yang di ruang AC airnya pam lagi menjerit, menangis, menahan sakit di rumah megah. Ini keadilan Allah. Bahagia itu tidak harus di rumah mewah, tidak harus di mobil mewah, tetapi di hati. Maka Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan kenikmatan lahir maupun batin ini menuntut agar manusia hanya mengabdi kepada Allah saja. Selanjutnya, di satu hadis berkenaan dengan ayat di atas, ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari dan Muslim wa fis sahihain an Ibnu Mas'ud, hadis dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ia mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, qultu, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyudz dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar? Qal, Rasul menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan tandingan untuk Allah sementara Allah yang telah menciptakan kamu. Jadi dosa terbesar adalah membuat tandingan kepada Allah Ta'ala, padahal Allah yang telah menciptakan kita. Hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Maksud menjadikan tandingan adalah beribadah nyandung. Apa nyandung itu? Wayuh, ya menyembah Allah, ya menyembah yang lainnya. Ini musyrik. Tapi kalau tidak menyembah Allah, menyembah yang lainnya, jadi kafir total. Maka kelirulah orang yang menyatakan asal sudah mengatakan la ilaha illallah pasti surga.
Lah kalau sudah mengatakan la ilaha illallah sampai mati musyrik terus, ya harapan ke surganya tidak ada karena amalnya ditolak seumur hidup. La in asyrokta la yahbatonna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, pasti akan dihapus seluruh amalmu. Ini kalau ya di HP ada WA 1000 di delete, hilang semua enggak itu? Nah, yang mendelete sedekah kita, puasa kita, zakat kita, infak kita, sholat malam kita, tadarus kita, yang mendelete apa? Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, hapus seluruh amalannya. Maka tidak ada amalan yang lebih ditakuti oleh Rasulullah kecuali syirik. Karena dosa yang lainnya ampunkeun, apa? Berpeluang diampuni, tapi untuk syirik tidak ada ampunannya. Ini hak Allah. Sebab kalau dosa yang lainnya ini menyangkut apa? Menyangkut hak Adam. Tapi kalau menyekutukan Allah, ini menyangkut haknya Allah, maka Allah tidak mau mengampuni kalau orang berbuat syirik. Tapi kalau mencuri, membunuh, zina, riba dan yang lain-lain, ini termasuk hak adami, hak sesama anak Adam. Memang Allah mengatur pengaturannya, kalau melanggar ada sanksinya atau dosanya besar, tetapi semua berpeluang diampuni kalau bertobat sebelum meninggal. Syirik pun diampuni kalau bertobat sebelum meninggal. Namun demikian jangan nyapirakeun dosa. Nyapirakeun apa ya? Ya menganggap enteng, menyepelekan dosa. Sebab gunung yang besar itu isinya kerikil. Artinya bukan batu sebesar-besar rumah ini, tapi yang banyak isinya adalah kerikil. Artinya dosa kecil itu bisa menggunung kalau dilakukan terus menerus. Times up ya, waktu habis berarti ini sesuai jadwal. Namun sebelum diakhiri, kalau ada pertanyaan susulan monggo, kalau ada pertanyaan susulan monggo kalau ada. Cukup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita pandang cukup. Biasanya sampai jam berapa? Ya kalau isya ini sudah isya, kalau sampai isya. Nggih. Itunya. Ya kalau dipandang cukup. Enggak sepotong enggak. Satu silakan. Ini berkaitan yang tentang mistik ini. Jadi kalau saya kan punya pengalaman berkelana antar masjid itu, salah satu halnya adalah karena bacaan sholatnya, bacaannya imam itu kurang fasih atau bermasalah ya. Nah, kita tidak punya kekuatan untuk ngomongnya itu. Yang betul-betul siapa nih kalau yang di atas? Siapa Tentang imam yang belum masuk ke masalah ya. Baik. Itu ya bukan zaman itu musafir kok. Saya mau negur kan dia nggak berani. Justru kalau musafir yang imami ini sudah pelanggaran dari awal. Lah terus? Ya baik. Jadi mestinya dalam mengangkat imam itu ada pertimbangan. Pertimbangan awal dalam hadis tentang mengangkat imam itu aqra'uhum fil Quran, yang paling mengilmui Al-Quran, baik bacaannya, hafalannya maupun tafsirnya. Si A hafalannya banyak, tapi nggak ngerti artinya sama sekali, ya dipertimbangkan karena hafalnya tidak begitu banyak, tapi memiliki kemapanan bahasa Arab sehingga dia bisa mentafsirkan. Ini pertimbangannya banyak. Tapi pada intinya satu, aqra'uhum fil Quran, yang paling mengilmui Al-Quran. Maka dalam hal ini otomatis yang mengimami paling tidak tepat sesuai ilmu tajwid bacaannya. Kalau merdu atau kefasihan ya relatif lah, tapi paling enggak sesuai ilmu
ilmu baca Al-Quran tajwid ininya. Kalau enggak pas, Ya kalau nggak pas ya suruh dipaskan. yang punya hak kewenangan siapa? Yang angkat dia imam siapa? Jadi kalau boleh dibilang kesalahan karena dia jadi dengan sendiri nggak ada yang angkat sebetulnya umpamanya. Kan repot ini urusannya. Tapi ya ini disadarkan karena ini mau beribadah kepada Allah dan ibadah dia yang nyupiri, idealnya bacaannya sesuai ilmu tajwid. Takutnya kan gini, kalau di marah itu Ya itu resiko. Tapi kalau diam saja Allah yang marah gitu. ingetin dulu. Yeah. Mengingatkannya jangan to the point. Suatu saat diajak ke rumah makan ngobrol lah baru sambil diingetin gitu. Paket-paket tenis. Jangan didatangi ke rumahnya sih, ke rumahnya datangi digebrak, kamu bacanya nggak bener, harusnya begini. Oh ya padu. Sambil menikmati menu restoran sambil membahas ini maaf lah mengenai bacaan. Nah itu barangkali akan ini. Tapi artinya menjadi keharusan tawasau bil haq kan gitu, saling berwasiat dalam perkara yang hak. Itu bukan dalam rangka menjatuhkan, itu agar baik bersama. Insya Allah seorang mukmin yang baik tidak akan sakit hati kalau diluruskan, malah berterima kasih. Kalau ternyata dia memang jujur tidak bawa ilmu tajwid, ya suruh ngaji tajwid nggak apa-apa, tetap jadi imam sambil ngaji tajwid umpamanya, nggak ada masalah gitu. Begitu sementara ininya. Jadi memang harus ada power untuk mengingatkan. Cuman mungkin metodenya silakan ditata itu. Nih. Ada yang lain? Silakan. Jadi begini Pak Ustaz. Jadi beliau itu nonis, cuma itu kebaikannya emang baik banget. Nah, kan dalam Islam semuanya agama terbaik itu Islam. Iya. Beliau itu nonis, jadi kebaikannya itu di dunia pahala atau bukan pahala. Padahal dia kan nonis Islam. Baik. Kebaikan itu ya, kebaikan itu diukur oleh syahadat. Jadi orang yang bukan ahli la ilaha illallah, dalam Al-Quran dijelaskan amaluhum, amal perbuatan mereka kasarobin bikiatin, seperti debu yang ada di atas batu kemudian tertimpa air hujan, fasfaro dan berhamburan. Saya bertanya, kalau ada debu di atas batu, hujan deras, yang nyisa apanya? Ya tidak ada debunya kan, amalnya seperti debu. Maksudnya orang yang kafir atau nonis itu amal baiknya tidak bernilai. Ini Allah Ta'ala yang menjawab. Masalul ladzina kafaru, perumpamaan amalan orang-orang yang kafir, itu dan seterusnya. Intinya begitu. Jadi tidak ada kebaikan yang sejati yang bernilai di hadapan Allah kecuali berdasarkan la ilaha illallah. Dan ini berlaku dari Adam sampai Nabi terakhir. Semua konsepnya sama. Calonnya nonis ini. Ya? Calonnya nonis. Ya nggak apa-apa. Dari calonnya murtad udah repot lagi itu. Nggak masalah. Yang penting berusaha untuk mentauhidkan itu. Begitu. Jadi kebaikan itu yang dinilai kalau sesama manusia, ini kebaikannya ya standar manusia, senang memberi, orangnya sopan, ramah, penyantun, banyak mengalah, banyak derma, pengertian. Oh, dia orang baik, betul orang baik, tapi kebaikannya nggak bernilai di hadapan Allah gitu maksudnya. Kalau tidak bersyahadat. Dan bersahadat pun bisa tidak baik kalau cacat syahadatnya. Jadi yang membatalkan ibadah itu tidak hanya batal sholatnya. Jadi kalau mengenai yang membatalkan sholat di fikih banyak, yang membatalkan zakat di fikih banyak, yang membatalkan puasa di fikih banyak, yang membatalkan haji di fikih banyak. Anda pernah membaca yang membatalkan syahadat di kitab fikih? Itulah paling urgen.
Ini yang salah yang ngarang kitab apa siapa ini kira-kira? Maka bagian penting adalah memahami mubtiratus syahadah atau nawaqidul Islam, perkara-perkara yang membatalkan Islam. Kalau sudah asal ngomong syahadat surga, ya neraka tidak ada orangnya. Artinya yang munafik di zaman Kanjeng Nabi syahadat apa tidak? Ya syahadat, tapi fiddarkil asfali minanar kata ayat. Mereka kekal menjadi kekeraknya neraka, intipnya neraka. Dan itu ahli la ilaha illallah awalnya, tapi karena amalannya cacat dengan keyakinan dan perbuatannya. Jadi seperti wudu, sholat, zakat, puasa, haji ada yang membatalkan, syahadat pun ada yang membatalkan syahadat. Jadi tidak hanya yang membatalkan wudu yang kita pahami, justru paling urgent, paling penting memahami pembatal-pembatal syahadat. Alay sekarang mas medianya banyak, silakan cek cari buku pembatal syahadat, itu keluar bukunya, baca sendiri. Nanti ada yang kurang mudeng baru bertanya. Jadi tidak konsumtif. Iya, jadi kita kan itu penting untuk kita. Begitu sementara. Ada yang lain ini pertanyaannya, silakan. Ini sebentar. Benar itu pembatalan syahadat. Meyakini semua agama, meyakini semua agama benar, itu perkara yang merusak akidah. Di Quran kan jelas inna dina indallahil Islam. Ayatnya mau dikemanakan itu? Agama yang benar, agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Nah, kalau semua agama benar, sebenarnya Allah Ta'ala yang menyatakan agama yang benar hanya Islam gitu. Iya, ini kalau pertanyaan, kalau kita meyakini begitu, keyakinan seorang begitu, maka termasuk yang merusak akidahnya. Monggo silakan. Kaitan yang tadi dengan orang baik yang suka beramal. Nggih. Sebenarnya haruskah kita menerima, misalnya bolehkah Ya. bolehkah kita menerima misalnya amalan dari yang Islam? Ya. Kita misalnya memperkuat saya sosial atau yang lain-lainnya. Baik. Kalau terkait tausiah atau pengajian atau taklim atau pembelajaran agama, ya tentu tidak boleh. Tapi kalau terkait metode bisnis, itu tidak ada masalah. Ternak etik yang baik, penyampainya kafir, nggak ada masalah. Tapi kalau terkait tausiah keagamaan atau mengenai hidup dan kehidupan, ya way of life-nya hanya Al-Quran gitu. Dan dia tidak akan membawakan Al-Quran masalahnya gitu. Begitu. Jadi dibedakan. Yang memberikan hartanya. Oh iya, hartanya ya jangan sedikit, yang banyak. Iya boleh. Menerimanya, iya boleh. Boleh saja. Kalau untuk misalnya untuk keperluan uang yang mati. Nah, kalau untuk keperluan masjid, usahakan tidak ada di tempat sujud dan yang lain-lain. Karena ya umpamanya jembatan atau untuk rehab rumah orang jompo, artinya tidak ada masalah. Atau untuk jalan raya, jalan ke perkampungan becek dicor, pokoknya nggak ada masalah. Untuk marbotnya karena itu dipakai di masjid, sebaiknya tidak. Ya kalau terpakai lah sana untuk saluran toilet sepiteng umpamanya, yang area tidak langsung dipakai untuk ibadah itunya. Ini dalamnya dipakai untuk buat sepiteng umpamanya, nggak ada masalah. Tapi kalau masuk semennya nempel di dinding atau di bagian ini, usahakan tidak. Karena itu jelas ininya, sebaiknya tidak. Kecuali perang muslim dan non muslim. Kemudian ada banyak wihara kosong akhirnya dijadikan masjid, itu lain masalah. Karena perolehannya dengan perang, harta rampasan perang itu gitu. Bukan awalnya dari mereka, bukan, tapi karena itu jerih payah dari sebuah peperangan kan. Gereja dibeli dari masjid
Iya nggak masalah, kita beli ini, nggak ada masalah ininya. Jadi, iya. Ya yang lagi merencanakan beli gereja itu pimpinan wilayah Jawa Timur. Sekitar 40 miliar gereja di Spanyol, apa namanya? Madrid. Gereja Madrid kosong lagi mau dibeli oleh Muhammadiyah wilayah Jawa Timur untuk dijadikan masjid di Spanyol. Ya mohon doanya itu. Baik, yang lain di pending pertanyaannya. Semoga yang singkat ini manfaat. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita, kesalahan yang ada pada majelis kita, kesalahan para leluhur kita, orang tua kita, simbah buyut kita, anak cucu kita, handetolan kita yang telah sumare di alam kelanggengan dan membawa keimanan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anna walahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wadkhilhum faghsilhum bil ma'i wa thalji wal barad kama naqaita thawbul abyad minad danas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fi rizq, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu ya ilahana wa ilaha kulli syai' ya rabbana wa rabb kulli syai' anzilir rahmatan alaina anzil barakah alaina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma afrih alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu ya ilahana wa ilaha kulli syai' ya rabbana wa rabb kulli syai'. Allahumma taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum